kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hanan berusaha terus menghubungi istrinya. Nihil, tak ada jawaban sama sekali, membuat pria itu menghela nafas panjang. Suara ketukan di ujung pintu mengguyarkan lamunannya sesaat. "Pah, Mama belum pulang. Kenapa Mama belum pulang? Ica tidak bisa tidur," lapor gadis kecil itu menyusul ke kamar ayahnya. "Ica tidur dulu ya, Mama sebentar lagi pasti pulang," bujuk Hanan sedikit kerepotan menenangkan putrinya. "Nggak mau," tolak gadis itu dengan wajah cemberut. Ayah dari satu anak itu mendekat, lalu menggendongnya. "Ica mau bobo di kamar Papa. Sekarang tidur ya, sudah malam. Besok kalau Ica bangun, Mama sudah di rumah," ujarnya yakin. Walau dalam hati mulai meragu, sebab hampir pukul 9 malam istrinya belum juga pulang. Setelah berjibaku penuh drama dan kerempongan mengurus anaknya, akhirnya Ica tertidur juga setelah lelah menanyakan ibunya. Namun tidak untuk Hanan, pria itu tidak bisa terlelap barang sejenak pun. Pikirannya terus berkelana mengenai keberadaan Nahla saat ini. Apakah istrinya pulang ke rumah bapak? Haruskah pria itu menghubunginya malam-malam begini? Hanan pun mencoba menghubungi orang tua Nahla, lebih tepatnya Pak Subagio. Pria setengah abad itu masih stay di ruang keluarga saat handphone miliknya berbunyi. "Pak, ini ada telepon dari Hanan," seru Bu Kokom menginterupsi suaminya. "Sini Bu, tolong," titahnya menerima dari tangan istrinya. Menantu dan mertua itu nampak saling mengobrol satu sama lain, menanyakan kabar lebih dulu sebelum bertanya tentang Nahla, apakah pulang ke rumah atau belum. Namun sebelum sempat pria itu bertanya, Pak Subagio lebih dulu menanyakan kabar putrinya lewat menantunya, membuat Hanan sedikit bingung dan berpikir bahwa Nahla tidak pulang ke sana. "Alhamdulillah, Nahla sehat, Pak." "Ya sudah kalau begitu, Hanan tutup teleponnya ya Pak. Selamat beristirahat," pamit Hanan menutup teleponnya. Kemana Nahla kalau tidak pulang ke rumah orang tuanya? Apakah terjadi sesuatu dengan istrinya? Mendadak Hanan merasa khawatir. Niat hati ingin mencari, tetapi Ica sendirian di rumah. Pria itu menanti esok hari dengan sabar, berharap besok Nahla sudah pulang dan tak harus sampai mencari keluar. Sebenarnya ia mengantuk berat karena semalam tidak bisa tidur dan sekarang harus bangun pagi menyiapkan keperluan untuk Ica. Saat seperti ini, kehadiran Nahla sangat diperlukan. Sudah berbulan-bulan Nahla yang melakukan itu, jadi agak nyantai. Namun untuk pagi ini Hanan berasa kembali di mana dirinya benar-benar mendudah. Bedanya sekarang hati pria itu tak tenang sama sekali karena merasa ada sesuatu yang tak biasa. Bukan hanya itu, meja makan kosong. Tentu saja tidak ada yang menyiapkan sarapan. Saat setelah mandi juga tidak ada yang menyediakan pakaian ganti. Mendadak semua perhatian itu sirna. Belum lagi Ica yang rewel terus menanyakan dari sore hari, membuat kepala pria itu makin berdenyut lara. Sementara Nahla sendiri memang tengah menyerukan aksi protes terhadap suaminya. Ia kesal, sakit hati, marah, dan kecewa. Ingin menjadi egois demi kewarasan pikiran dan hatinya tetap terjaga. Nahla sengaja singgah di rumah kos, tempat ternyaman saat ini yang ia pilih daripada pulang ke rumah orang tuanya, menimbulkan banyak pertanyaan kedua orang tuanya, sembari menyiapkan mental kemungkinan yang terjadi selanjutnya, karena Nahla sudah pasrah dan siap jika memang tak ada cinta di hati Hanan. Mending menghilang atau benar-benar berpisah dalam arti yang sesungguhnya, daripada hidup bersama dengan orang yang tidak bisa lepas dari bayang-bayang masa lalunya.
Sepi, tentu saja, tetapi di situ ia setidaknya bisa merenungi diri dan berpikir bagaimana seharusnya mengambil sikap. Apakah hubungan yang tak sehat ini harus berlanjut atau berakhir dengan kepastian? Pagi harinya, Nahla seperti biasa masuk mengajar sampai menjelang sore. Tidak banyak yang ia kerjakan setelah pulang. Hanya seputar kesendiriannya. Memang ini yang Nahla cari, butuh ketenangan untuk sendiri. Sementara Hanan di kediamannya, pagi hari Ica terus menanyakan ibunya sampai pria itu sedikit kehilangan kesabaran. Gadis kecil itu tidak mau mandi, bahkan tidak mau sarapan. "Pak, mama mana? Ica mau mandi sama mama." "Mama nggak ada, Ica mandi sama papa," bentak Hanan hilang sabarnya, membuat gadis kecil itu berwajah muram dan mengunci mulutnya rapat-rapat. "Sayang, mama belum pulang. Maafkan papa, nak. Bukan maksud papa marah, tapi Ica jangan rewel ya," kata pria itu menekan sabar. Setengah stres mengikuti kemauan putrinya yang apa-apa harus mamanya. Bahkan putrinya mogok makan karena masakannya merasa tak sama. "Ica, sarapan dulu. Ini minum susunya, papa udah buatin buat Ica," kata pria itu lembut, membujuk penuh perhatian. "Nggak mau, ini nggak enak," ucap gadis kecil itu menjauhkan piringnya. Hanya satu suapan sudah membuat ayah dan anak itu bersitegang di ruang makan. "Papa kan sudah bilang, mama lagi sibuk, belum bisa pulang. Ica sama papa dulu, makan," bentaknya gemas. Putri kecilnya malah menangis dan berlari ke kamar, membuat Hanan dibuat pusing atas ulahnya. "Ica, buka pintunya sayang, papa minta maaf. Ayo, Ica mau apa? Biar papa bikinin yang enak," seru Hanan kerepotan sendiri lantaran Ica merajuk. "Gak mau, papa jahat, aku mau sama mama," sahut Ica menangis mogok sekolah. Hanan memijit pelipisnya yang semakin berdenyut. Beruntung ada Simbo yang pagi itu sudah berangkat, jadi pria itu bisa sedikit menepi. "Mbok, Ica di kamar lagi rewel. Tolong bujuk ya, Mbok. Belum makan juga," ujar Hanan meminta tolong. Ia butuh minggir sejenak, mengumpulkan kesabaran agar tidak hilaf memarahinya lagi. "Iya, Pak," sahut Simbo bertanya-tanya, mengiyakan dengan hati penasaran. Tumben sekali pagi-pagi Ica ngambek, tidak seperti biasanya yang bahkan sudah berangkat bersama ke sekolah. Sementara Hanan kembali ke kamar, mengambil handphone miliknya, lalu kembali menghubungi Nahla. Namun tetap saja panggilan darinya tidak diangkat, bahkan satu pesan pun tidak ada balasan sama sekali. Tak kehabisan akal, pria itu pun mengunjungi sekolahan Nahla. Perempuan itu pasti sedang mengajar siang begini. "Pak, Bu Nahla apa hari ini masuk?" tanya Hanan pada satpam yang pasti mengetahui keluar masuk orang ada di sana. "Iya, masuk. Bapak bukannya suaminya. Kok nanyain Bu Nahla?" tanya Pak Satpam penuh selidik. "Iya, Pak, betul. Memastikan saja apakah istri saya hari ini ke sekolahan atau tidak," ujarnya kalem. Pria itu tidak mungkin menyusul ke dalam saat proses belajar mengajar. Ia akan menunggunya nanti sampai perempuan itu pulang. Tentunya pria itu akan kembali lagi nanti menjelang sore. Hanan kembali pulang, berharap Simbo sudah dapat mengatasi putrinya atau sekedar membujuk Ica untuk makan. Ternyata perempuan yang sudah cukup lama bekerja dengannya itu tak berhasil membujuk putrinya. Hanan sampai membuka kamar Ica dengan kunci cadangan karena pintunya dikunci dari dalam. "Belum mau keluar?" tanya Hanan sedikit frustasi. Kenapa putrinya menjadi pembangkang dan susah diatur? Dulu padahal sangat penurut.
Belum, Pak. Saya udah ketuk-ketuk pintunya. Tetap nggak mau dibuka juga. Jawab si Mbok, ikut bingung juga. Mbok, sini ikut saya sebentar. Kemana, Pak? Tolong beresin kamar saya, Mbok. Aku ingin suasana baru. Ujar Hanan merubah tatanan dalamnya. Ia ingin suasana baru untuk mendamaikan suasana hatinya. Ini jadinya digeser, begitu, Pak? Atau gimana? Iya, ini mudah kok. Mari saya bantu. Gini aja, terus rapihin ya, Mbok. Sama satu lagi. Nanti minta tolong siapa, suruh mindahin ini lemari ke belakang aja. Siap, Pak. Jawabnya bekerja. Hanan membongkar barang-barang Olive, lalu memberikan pakaian dan semua pernak-perniknya untuk orang yang mungkin membutuhkan. Jelas saja pakaian layak pakai dan terawat. Sementara foto-foto mereka Hanan singkirkan di gudang belakang yang mungkin tidak akan dijangkau Nahlah. Maafkan aku, Olive, bukan berarti aku melupakanmu. Hanya saja kenangan kita akan selalu kusimpan rapi di hatiku saja. Kamu cinta terbaik yang pernah ada. Terima kasih sudah membersamai hidupku. Kurasa Tuhan sangat menyayangi kamu. Bahagialah di sana, begitupun aku di sini yang akan melanjutkan hidupku bersama anak kita dan istri aku. Batin Hanan membenahi foto-foto kenangan keduanya. Pria itu baru sadar saat meneliti lemari Nahlah, banyak barang yang berkurang. Rupanya perempuan itu membawanya sebagian sebelum pergi. Usai menginterupsi ART rumahnya untuk berbenah, dirinya kembali ke kamar Ica. Gadis kecil itu tengah tertidur ketika pintunya dibuka. Membuatnya makin ngerasa bersalah saja. Tadi pagi sudah membentaknya. Maafkan papa sayang, papa janji bakalan bawa mama pulang, ucap pria itu mengelus mahkotanya dengan sayang.